Itu akan tetap seperti yang lama atau harus ganti atau bagaimana, Bang? Iya, jadi seperti yang sudah pernah kita sampaikan ke media beberapa waktu yang lalu untuk menggunakan hak jawab kita atas adanya putusan Mahkamah Agung yang sudah keluar ya, dan mungkin sekarang sudah inkrah juga. Tapi kalaupun dibilang inkrah, kita secara resmi mungkin baru menerima putusannya ya. Nah, jadi poinnya adalah seperti ini. Seperti yang pernah saya sampaikan, dari 31 lebih kurang ya, kalau nggak salah 31 sertifikat merek yang kita miliki ya, yang ada unsur nama bensunya, untuk di kelas 23 ya, kelas 23 atau 43 yang untuk masalah gerai-gerai itu kita ada 8 kalau nggak salah itu sertifikat. Yang baru dibatalkan itu ada 6 sertifikat ya, 31, 6 yang dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai masalah apakah boleh Ruben Onsu tetap menggunakan nama geprek bensu, itu seperti yang sudah saya pernah katakan, tetap boleh menggunakan nama geprek bensu karena ada satu sertifikat di kelas 43 yang berupa tulisan kapital geprek bensu yang tidak dicabut. Hanya mengenai masalah cara penulisan dan huruf kapital yang dipakai dan juga warnanya saja yang mungkin berbeda dengan sertifikat merek yang sudah dicabut ya. Nah, jadi oleh karena itu apakah harus ganti nama? Saya rasa tidak perlu ganti nama karena masih ada sertifikat yang kita miliki yang mengizinkan kita untuk tetap menggunakan nama geprek bensu. Ya, apalagi sekarang ini kan masih belum ada eksekusi dari pihak DJKI ya, pihak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah mengeluarkan 31 lebih kurang sertifikat kepada klien kami ya, sehingga tentu kami masih memiliki sertifikat merek tersebut ya. Kita belum ada eksekusi apakah sudah dihapus dalam daftar registrasi di DJKI apa belum. Tapi kalau kemudian sudah dihapus kan dari 30 sekian itu kan hanya 6 yang dihapus. Jadi masih ada tersisa beberapa sertifikat lagi, puluhan sertifikat lagi, bahkan ada 2 di kelas 43 ya, yang kelas 43 itu kelas yang outlet ya, geprek bensu seperti yang hari ini kita lihat. Jadi dalam bahasa yang sederhana, Bang, berarti di semua kedai namanya akan tetap seperti itu, huruf warnanya juga akan tetap seperti itu, Bang? Kalau mengenai masalah penulisan dan logonya memang harus disesuaikan ya. Tapi kalau mengenai masalah geprek bensunya kan saya kira tetap bisa digunakan. Jadi bagi masyarakat kan nggak penting apakah kita berubah formasi logo, warna, tapi sepanjang itu geprek bensu, saya kira itu yang paling penting. Ya, sama seperti misalnya ada beberapa perusahaan yang kemudian logo atau logo brandnya itu dia pembaharuan, tapi sepanjang itu masih geprek bensu ya geprek bensu. Berarti penegasan aja, Bang, ya, nama akan tetap seperti itu, hanya mungkin ada perubahan detail kali ya. Karena masih ada sertifikat di kelas 43 yang kita pegang dan tidak dibatalkan, dan itu geprek bensu tulisannya, maka kita tetap akan menggunakan nama geprek bensu itu. Seperti itulah. Bang, kalau dari pihak seberang misalnya, mohon maaf saya buta nih, Bang, ya, dari pihak seberang misalnya mengajukan eksekusi harus turun merek, harus ganti, ini bagaimana, Bang? Ya silakan saja, artinya kan itu kan hak yang memang mereka telah miliki sebagai orang yang menang dalam perkara ini, dalam sengketa ini. Dia tinggal mengajukan eksekusi ke pengadilan. Kan itu kan putusan pengadilan. Ya, pengadilan mungkin harus memerintahkan kepada pihak-pihak terkait termasuk DJKI yang mengeluarkan sertifikat itu untuk menertibkan, kan gitu. Nah, itu yang mungkin mereka boleh saja lakukan, tapi kan mungkin akan jadi dilema karena seperti yang saya katakan tadi itu, pihak DJKI sendiri beranggapan bahwa memang 2 orang ini yang mengajukan permohonan ini sama-sama berhak, meskipun sebenarnya kita sudah katakan unsur bensu itu adalah Ruben Onsu ya, di mana-mana orang tahu bahwa itu adalah Ruben Onsu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian DJKI berpendapat lain dan mengeluarkan 2 sertifikat yang ada unsur bensunya, itu yang menjadi titik awal persoalan sehingga terjadi sengketa ini. Ya, itu kita kembalikan lagi kepada goodwill, kepada nurani, kepada ini daripada masing-masing kepada pihak ini ya. Berarti sampai saat ini pihak Ruben dan yang diwakili oleh Bang Minola belum menerima surat untuk segera mengganti atau apa belum atau apa? Saya belum ada informasi ya. Saya nggak tahu kalau klien sudah ada, tapi klien belum ada informasi apapun ke kami. Tapi memang apakah ada
maksudnya kewajiban untuk segera mengganti bang apabila surat itu nanti turun gitu. Sebenarnya memang kalau bicara masalah kewajiban, automatically seharusnya kalau sudah ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu kan harus dijalankan. Tapi persoalannya adalah bagaimana cara menjalankannya sepanjang sertifikat merek yang bertuliskan geprek bensu seperti apa yang hari ini ada masih dipegang oleh klien kami. Ya. Itu. Nah, jadi itu yang juga menjadi persoalan. Ya. Oke. Apa kemudian kalau dari Ruben sendiri tetap nggak ada masalah kan bang ya? Enjoy aja bisnis, nggak terganggu dengan putusan pengadilan segala macam. Awal-awalnya kan memang terganggu ya, tapi setelah kita jelaskan ada 30 sekian sertifikat merek ya, dari berbagai macam kelas ya, dan kemudian yang dibatalkan untuk tingkat 43 itu yang dipakai untuk outline itu ada 6, 2 yang tersisa masih tidak dibatalkan. Dia sudah mulai memahami. Contohnya seperti ini, geprek bensu yang seperti logo dan yang tertulis seperti yang kita kenal, untuk di kelas 45 itu untuk di waralaba, jadi untuk penjualan by GoFood Online ya. ya, online, itu yang punya sertifikatnya hanya kami. Ya, pihak seberang nggak punya, sepanjang yang kami ketahui. Nah, sekarang realitanya yang melakukan penjualan secara online ayam geprek itu atau geprek bensu itu kan tidak hanya kami, pihak seberang juga jualan. Harusnya kalau memang kita misalnya mau fair, hukum ditegakkan, ya harusnya mereka hanya boleh melakukan jualan itu ya dari gerainya sendiri, Tidak boleh tapi online. tidak online karena mereka nggak ada sertifikat untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Dan kami juga artinya membiarkan hal itu terjadi karena rezeki kan masing-masing. Jadi abang nggak akan nyelek-nyelek itu bang ya? Kenapa? Mereka nggak akan nyenggol-nyenggol mereka jualan online ya? Artinya belum ada instruksi ke saya untuk mulai mempersoalkan adanya orang yang melakukan penjualan secara online dengan memakai unsur nama bensu, karena kan merek itu kan pembeda. Pembedanya kan di bensu. Geprek itu kan umum, ayam juga umum, geprek umum, ayam umum. Yang menjadi pembeda itu kan bensunya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berjualan online ada unsur pembeda bensunya, sementara sertifikat waralaba yang dimiliki itu mungkin hanya kita yang miliki, mungkin loh ya, kita kan tidak tahu juga. Yang 45 itu artinya kan hanya kita yang boleh berjualan secara online dengan nama bensu itu. Nah, tapi kan kenyataannya kalau kita cek kan bukan hanya kita. Nah, jadi ini yang kami juga perlu jelaskan, dan intinya ya kami sebagai kuasa hukum, tugas kami sudah selesai ketika putusan itu sudah dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung. Ya bagaimana kelanjutan daripada eksekusinya atau bagaimana penegakan law enforcement-nya itu tentu kan kita akan kembalikan kepada pihak yang menjadi pemenang dalam perkara ini. Dan mengenai masalah apa yang menjadi sikap daripada klien kami Ruben itu sudah kita sampaikan semua, apa yang harus dilakukan sesuai dengan isi keputusan. Tapi kan tetap kan kami tidak bisa paksakan ya, yang penting kita sudah sampaikan dan jelaskan semua apa yang tertuang dalam keputusan, bahkan keputusannya pun sudah kita serahkan ke mereka.